Ustaz, ini kita mulain atau gimana? Ya, mulai aja. Mulain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah banyak memberikan kita nikmat iman Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertatap muka di ruangan Zoom meeting ini dalam rangka mengikuti kuliah sahur kesadaran yang ke-20 yang judulnya Mandulnya Sebuah Hati Nurani. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya sampai akhir hayat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan sahabat yang great, ya, teman-teman di Seven Awareness, saya Ruli Muharam, alumni di Seven Awareness. Saya akan membacakan susunan acara pada kuliah sahur kesadaran yang ke-20. Yang pertama, pembukaan KSK. Yang kedua, pembacaan buku Awareness of Ramadan. Yang ketiga, sambutan oleh Ketua Panitia Ramadan. Yang keempat, pembahasan buku Awareness of Ramadan. Yang kelima, penutup, ya, atau doa. Marilah kita awali pembukaan kuliah sahur kesadaran pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga dengan pembacaan wasilah Ummul Kitab, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan berkah rezeki, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa hurmati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Eh, Sebelum acara kedua, yang saya hormati, ya, Bapak Ustadz Nanang Qasim Yusuf, ya, selaku guru kita bersama, Ibu Dewi yang saya hormati, Pak Hasan Basri selaku Ketua Panitia Kegiatan Ramadan yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, teman-teman alumni di Seven Awareness yang saya hormati, ya, lanjut ke acara kedua, yaitu pembacaan buku Awareness of Ramadan yang akan dibacakan oleh salah satu rekan alumni. Ya, kepadanya dipersilakan. Ustaz.
Bu Tika berkenan. Ada Bu Tika, Bu Darti, Ya, Pak. silakan teman-teman, pembacaan buku Awareness of Ramadan. Atau Bismillah aja ya. Nin udah agak baikan batuknya. Ini coba bacain ya. Ya, ya, silakan Bu. Tapi bentar, pakai headset dulu. Ya, nih ya. Izinin bacakan ya. Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Topik ke-20 Ramadan ini judulnya adalah Mandulnya Sebuah Nurani. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Ada dua bahasa Arab yang sering kita dengar. Pertama adalah nurani, kedua adalah zulmani. Nurani adalah hati yang bercahaya. Ia mendapatkan cahaya ilahi, sementara Julmani adalah hati yang kotor, gelap, dan busuk. Ia tertutupi cahaya ilahi. Manusia di atas rata-rata. Maka kualitas nuraninya lebih dominan dibandingkan Zulmani. Sebaliknya, manusia di bawah rata-rata, maka kualitas Zulmaninya lebih dominan daripada nurani. Setiap manusia memiliki kedua-duanya. Tinggal manakah yang menang jika terjadi perang di antara keduanya. Ada sebuah anekdot yang bisa kita renungkan. Suatu hari, seorang bernama Mula sedang mencari jarum jahitnya. Kebetulan Mula adalah seorang penjahit. Selama hampir 1 hari ia mencari jarum, namun belum menemukan. Para tetangga yang melihatnya bertanya, "Hai Mula, sebenarnya jarumnya jatuh di mana?" Mula menjawab, "Jatuh jarum, jarumnya jatuh di dalam." Tetangganya bertanya lagi, "Kalau jatuhnya di dalam, mengapa mencari jarumnya di luar?" Si Mula dengan polos menjawab, "Karena di dalam gelap, di luar terang." Setelah dinyalakan lampunya, ternyata jarum itu jatuh di samping mesin jahit si Mula. Begitulah kita, sering mencari sesuatu di luar diri ini, walhasil terkadang tidak mendapatkan apapun. Ada yang mencari ketenaran, kebahagiaan, kesuksesan, dan lain-lain di luar dirinya. Maka pada saat kita tidak mendapatkannya, kita pasti kecewa. Seperti cerita di atas. Mengapa lampunya mati? Begitulah. Ketika nurani kita, maka kita akan mudah terpengaruh dari cahaya di luar diri ini. Padahal hakikat cahaya sejatinya ada di dalam diri kita sendiri. Puasa bentuk dari upaya kita untuk menemukan diri kita sendiri selama 30 hari bersama Sang Pemilik diri Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya karakter setiap manusia tercipta dari dua elemen dasar yang saling bertolak belakang, ibarat api dan air atau ibarat langit dan bumi. Karakter pertama adalah karakter tanah liat yang bercorak kotor, jorok, busuk, jijik, hitam, dan becek. Karakter ini merupakan simbol dari sisi gelap seorang manusia. Namun, manusia juga memiliki karakter terang, sisi terangnya yang sinarnya bahkan bisa menerangi kegelapan yang begitu pekat. Karakter rohani ialah Karakter rohani itu adalah roh suci yang Allah tiupkan langsung kepada manusia begitu kehidupan dimulai. Dalam perjalanan panjang seorang manusia, ia lahir dalam kondisi fitrah, bersih, putih, baik bahkan suci. Namun karena kelemahan dirinya, ia menjadi kotor, busuk, dan menjijikan. Apabila manusia menjadi lemah, virus-virus negatif sangat mudah masuk ke dalam diri kita sendiri. Bahkan tidak tertutup kemungkinan diri kita sendiri pun bisa melemahkan potensi rohani kita. Bila potensi rohani kita runtuh atau mandul, kegelapan manusia tampak dari diri kita sendiri, dari tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak mencerminkan sebagai orang yang terbimbing cahaya ilahi.
seperti seorang buta yang berjalan tertatih-tatih lalu menabrak benda-benda yang ada di depannya. Ia berjalan sambil mulutnya menggerutu, marah, dan menyalahkan orang lain. Ia merasa dunia tidak mencintainya dan ia pun membenci siapa saja yang ada di dunia ini. Betapa menyeramkan kondisi ini. Hal ini tak beda jauh dengan manusia yang belum mengenal jiwanya karena baginya semua di luar dirinya gelap, buruk dan jelek. Padahal di luar sesungguhnya terang benderang, ramai dan tentu saja indah. Sayangnya karena rohaninya mandul, ia tak mampu melihat apapun kecuali merasakan kegelapan. Kemandulan rohani disebabkan oleh banyaknya titik hitam yang lama-kelamaan menjadi noda besar. Bahkan noda besar itu dapat menutupi fitrah jiwa. Pada awalnya kita mungkin tak pernah menyangka bahwa melakukan kesalahan kecil, baik karena khilaf maupun sengaja, secara berulang-ulang akan membuat kita mensahkan tindakan itu, membuat sisi gelap manusia muncul dalam hati. Jika hal ini terus berlangsung dan hati nurani kita menjadi buta, kita akan mengalami stres, frustasi, dan kehampaan hidup. Namun, karena cinta Allah kepada manusia, Allah kirimkan satu bulan khusus, bulan Ramadan, untuk manusia agar dapat mengasah kembali potensi rohani manusia. Bila kita melakukannya dengan khusyuk dan benar, kemuliaan puasa ini benar kita dapatkan. Ibarat alat penghapus noda, puasa begitu menyerap noda-noda yang ada, dan di akhir Ramadan kita benar-benar merdeka menjadi manusia baru dan suci kembali. Itulah makna Idul Fitri. Dalam puasa ini seperti yang dikatakan oleh Al-Quran dalam surat Ali Imran, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam salah satu hadis Nabi disampaikan bahwa barang siapa tidak dapat meninggalkan perkataan kotor, maka tidak ada kepentingan baginya meninggalkan makan dan minum selaras dengan salah satu perkataan Umar bin Khattab. Banyak orang berpuasa, tetapi tidak diperoleh dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dengan adanya kesempatan emas ini, mari kita asah kembali kemandulan rohani kita, agar menjadi rohani yang tajam dalam menggapai kehidupan yang dilimpahi kebahagiaan dan kebermaknaan. Demikian luar biasa tulisan Coach Nakoy di hari ke-20 ini. Semoga kita tidak termasuk orang yang mandul rohaninya ya, Pak. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Ibu Yeni Widianti yang sudah membacakan buku Awareness Of Ramadan, Ramadan, ya. ya, of Ramadan yang berjudul tentang mandulnya sebuah hati nurani. Ya, ya kata Ya, beliau terima tadi, kasih. Salam kenal mudah-mudahan Pak kita, Rudi Muharam. ya sama-sama Bu Yeni. Ya. Ya, eh, yaitu jazakallah ahsanul jaza pembacaan buku Awareness of Ramadan oleh Ibu Yeni Widianti. Ya, terima kasih banyak. Ini eh, pengantar ya, pembuka acara kuliah sahur kesadaran pada Ya. pagi ini. Ya, kita lanjut ke acara berikutnya, acara yang ketiga, yaitu sambutan oleh Ketua Panitia Ramadan, Pak Hasan Basri. Ada, Pak Hasan. Pak Hasan nggak ada, mungkin langsung Coach Nakoy aja, Pak Ruli. Oh, langsung, langsung Pak Ya, Ustadz Coach ya. Nakoy sudah standby dan kita waktunya tinggal sedikit. Oh ya, langsung ke Ya, acara yang keempat, yaitu pembahasan buku Awareness of Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Bapak Ustadz Nanang Qasim Yusuf, MPSI MM. Kepada beliau kami persilakan. Ya, Pak Ustadz. Ya, Ya, terima kasih, Mas Ruli. Ada ya,
Masalah atau Bunda, ada Bunda Dewi juga ya. Baik, Ada Bunda. Salam Bunda, Bunda. mulai tahajud atau enggak ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul karim. Yang saya doakan semua para peserta atau mahasiswa-mahasiswi ya kuliah sahur di mana MC kita Mas Ruli Muharam dari Kota Tangerang. Ya, terima kasih udah jadi MC dan Ya, tidak Ustaz. terlambat ya. Karena banyak yang MC masuknya pas jam 4 ya. Nah, berarti udah Ya, selesai. Sudah berjuang dengan caranya ya. Eh, ada Bunda Dewi, Niniani, kami manggilnya Niniani, Mas Ruli Nin. Nin itu ya, ya. Itu eh, neneknya nenek-nenek. Dede Syah. Oh, Mbak Joplo di Hong Kong, Pak Imam di Bogor, ya selalu setia. Bu Darti di Hong Kong, Bu Julia, Walia, ya, dari Pasadiran, Pak Mastam, Pak Slamet, ya, di Pandeglang, Lebak, Panapis, di Tenjo, Bu Tika di Tasik, dan teman-teman yang sedang berjuang ya dalam rangka menaikkan kualitas nurani kita agar selalu bercahaya sehingga tidak mencarinya di luar diri. Tadi kata buku Warners of Ramadan yang dibaca oleh Nini. Dan saya doakan senantiasa sehat walafiat dan amin. toh puasa Ramadannya sukses diterima oleh Allah menjadi sebuah keberkahan setelah pasca Ramadan insya Allah. Tak terasa kita sedang memasuki hari ke-20. Kalau dalam buku yang ini dibacakan, termasuk buku yang teman-teman punya, ini adalah tema kita tentang tadabur, ya. Dan di hari ke-21 kita akan masuki tema tentang tasyakur sampai di akhir 30. Alhamdulillah, teman-teman yang istiqomah, kita membangun habit baru di Ramadan ini, kuliah sahur Ramadan dari jam 3 sampai jam 4. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan semoga kita Sallallahu alaihi. di umat Rasulullah jadi umat yang terbaik. Di dalam buku yang dibacakan oleh Nindani tadi mengenai mandulnya hati nurani ya. Jadi nurani ini memang dari bahasa Arab ya, artinya hati yang penuh dengan cahaya terang ya, nurani. Dan melawannya adalah zulmani ya, hati yang gelap gelita. Dalam kitabnya misalkan Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyampaikan bahwa ciri-ciri dari orang yang mandul secara nurani, nomor satu adalah kehilangnya sensitivitas ya, atau hilangnya kebenaran, kepekaan terhadap kebenaran. Jadi udah nggak peka lagi ya, antara benar dan salah itu ya udah ya gimana ya, sama ya. Benar dan salah itu sudah jadi satu gitu Mas Ruli. Jadi sensitivitas ini ya harus tetap kita miliki ya teman-teman hebat, sahabat yang great, sebagai sebuah modal bahwa nurani kita ini adalah masih hidup. Kalau kita di bulan Ramadan bahkan nggak sensitif mengenai nurani kita ini terhadap kebenaran, hati-hati, bisa jadi itu hati kita sedang dalam posisi mandul ya. Misalkan apakah mungkin kalau di luar Ramadan
ya aktivitas itu selalu memang padat sehingga sholat itu selalu diujungkan gitu ini. Nah, di Ramadan ini kita mengutamakan sholat itu. Walaupun di antara ribuan kesibukan, nah itu juga bagian dari sensitivitas kita terhadap kebenaran. Kemudian ya, ketika kita salah, berbuat salah, bahkan termasuk kepada anak, ketika kita marah, kita merasa bahwa kita salah ya, dan mengakui bahwa ya harusnya nggak kayak gitu sebagai seorang ibu, dan meminta maaf kepada anak misalkan, dan kita sadar bahwa itu adalah yang benar. Dan kalau kita memiliki itu, kita juga masih memiliki nurani yang masih sehat ya. Tapi ketika kita serba merasa benar dan orang lain serba salah, nah berarti kita sudah mandul secara nurani. Sehingga akhirnya seperti doa dalam buku Seven Awareness yang teman-teman sudah ikuti ya. Eh, Misalkan doanya adalah eh, tunjukkanlah ya Allah, bersihkanlah pikiranku agar bisa melihat kebenaran. Diambil dari buku Seven Awareness di Voyage to Eternity atau dari kata pengantar. Berjernihkanlah hatiku agar bisa melihat kebenaran, bukan pembenaran. Dan terakhir, jernihkanlah pandangan jiwaku agar bisa melihat kebenaran, bukan pembenaran. Karena bisa jadi yang kita perjuangkan, jangan-jangan itu adalah ya kebenarannya kita ini sebenarnya ya sukses, Mas Roli. Tapi pembenarannya kita ini adalah sulit. Nah itu. Jadi kebenarannya kita ini mulia, tapi pembenarannya kita ini hina dengan kata-kata kita sendiri yang menjatuhkan diri sendiri, yang merugikan. Banyak orang mungkin keluar dia nggak merugikan orang lain, tetapi kepada dirinya dia menjatuhkan diri dia sendiri, mengatakan saya ini memang nggak layak, ya, saya ini gampang sakit, saya ini memang ya sulit rezekinya, ya saya ini memang ya sial. Nah ini orang-orang yang tanpa disadari dia sedang menjatuhkan dirinya di hadapan Allah dengan cara zolim kepada diri dia sendiri. Nah, ya, jadi kalau kita kembali kepada pandangannya Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tadi, kepekaan kita terhadap kebenaran itu masih ada. Nah, semoga di Ramadan ini asesmen diri kita kepada diri sendiri, kira-kira masih ada nggak melihat anak-anak yatim, duafa, dan sebagainya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang dari mulai sodako takjil sampai besok tanggal 27 ini sudah 8 hari lagi nih ya. Kita menuju ke santunan tak terasa ya. 3 harinya kita lebaran ya, mudik ya. Iya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great. Jadi eh, kita bisa menata atau mengingatkan kembali bahwa di sisi lain ya, ini juga sebagai bentuk kita adalah orang-orang yang pandai berakal ya, atau dalam Quran menyebutnya sebagai ulil albab, seperti firman-Nya yang sudah kita bahas di hari ke-11 sampai ke-19 kemarin ya, bahwa sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi terdapat ya tanda-tanda bagi orang yang berakal ya, bergantinya siang dan malam ya, terdapat tanda orang berakal dan disebut dengan ulil albab. Itu nomor satu. Ya, nomor duanya adalah ya orang yang diliputi oleh syahwat dan dosa ya. Jika hati terlalu banyak diliputi oleh keinginan duniawi dan dosa, maka ia menjadi tertutup dan sulit menerima cahaya hidayah. Karena sudah kebal juga ya, sudah terbiasa dengan kemaksiatan, akhirnya ya ya biasa aja. Menganggap itu adalah memang keadaan sulit, maka wajarlah kalau haram.
Ya halal aja sulit, ya kata dia haram aja sulit, apalagi halal ya. Kayak gitu. Akhirnya ya udah gitu Mas Rudi. Jadi orang-orang yang kemudian ya merasa dirinya boleh membolehkan dirinya karena sebuah keadaan akhirnya diliputi oleh syahwat dan dosa ini. Ya, nafas syahwat hawa nafsu ini atau hawa nafsu ini memang harus terus ya, harus selalu diperjuangkan dengan kesadaran penuh ya. Sadar bahwa kita adalah manusia di atas rata-rata, maka yang harus menang adalah kualitas nuraninya bukan zulmaninya. Ada seorang cucu dengan kakeknya lagi nunggu buka puasa di depan rumah. Cucunya nanya, "Kek, kalau di dalam dada kakek isinya apa?" "Oh, ada dua singa, cu." Gitu. Singa, singa apa kayak? Singa putih dan singa merah. Ya, terus ngapain singa itu kayak lagi berantem? Nah, yang menang siapa kayak? Tergantung siapa yang kakek kasih makan. Jadi kalau kakak kasih makan ke singa putih dengan sabar, ikhlas, bahagia, singa putih yang menang, cucu gitu. Kalau kakek marah, pelit, keras, yang menang adalah singa merah. Jadi akhirnya megang dada anak kecil ini, maka kamu harus sering ngasih makanan kepada singa putih kamu. Dengan Ramadan ini kita akhirnya ya lebih banyak memberikan nutrisi kepada ya singa putih ini ya dalam hati kita, dalam diri ini, kata sang kakek itu sebagai sebuah metafor ya bahwa ada pertarungan antara kualitas an-nafsul amarah dengan an-nafsul mutmainnah. Nah, di bulan Ramadan kalau kita tekun dan kita selalu sadar, diingatkan tiap malam setelah salat tarawih dengan niat bahwa besok berpuasa, itu membangun kesadaran diri dalam pikiran, hati, dan jiwa kita bahwa besok aku harus menahan amarah, aku harus sabar, aku harus memberi, aku harus lebih ikhlas karena aku berpuasa. Nah, tapi kalau kita nggak melibatkan kesadaran diri, maka puasa itu sebatas sebuah ya, seperti gayanya olah sehatnya model yang kita kenal ya, puasa makannya jadi Kobuzer dan teman-teman yang praktekkan jendela makan yang berganti aja, yang tadinya ini ditahan seperti itu ya. Kalau itu ya maka manfaat fisiknya memang ada, tetapi manfaat rohaninya itu sangat sangat minim ya. Maka kita sendiri harus ya, berjuang bagaimana melawan hawa nafsu ya. Karena manusia itu dalam bukunya Profesor Quraisy mengatakan manusia itu cenderung ya cenderung kalau dia nuraninya yang menang gitu nih dia cenderung kepada kebaikan. Kalau zulmaninya yang menang dia cenderung kepada keburukan. Jadi cenderungnya kemana tergantung tadi apakah nurani atau zulmani. Maka Allah tadi berfirman di Al-Quran ya bahwa ya, orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah penyakitnya dan mereka ya akan disiksa dengan sangat pedih karena mereka berdusta gitu. Nah ini ya hal ini menjadikan kita jangan sampai kemudian ya ditafsir beberapa tafsir, misalkan ada tafsir Al-Muyassar menyampaikan bahwa dalam hati mereka terdapat keraguan-raguan dan kebohongan. Lalu Allah menambahkan keraguan mereka dengan kebingungan, kebimbangan, dan kekalutan ya, kalut karena balasan bagi ya. Nah, ini dalam dalam pandangannya di tafsir Al-Muyassar misalkan, tapi di tafsir jalan lain misalkan ya, bahwa
hati yang sakit ya, atau fi qulubihim maradun ini, menurut tafsir jalan lain misalkan menyampaikan keraguan-raguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit dan lemahnya hati mereka. Ya. Dan kemudian ditambah lagi penyakitnya adalah ingkar, ya, atau kufur yang sangat menyakitkan itu dengan berdusta atau berbohong. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, orang-orang yang ragu ya, keraguan terhadap kebenaran Allah ini juga termasuk bagian dari penyakit. Dan semoga kita bukan termasuk kelompok-kelompok orang yang hatinya ya, hati yang bolak-balik ya. Kita terus berlatih menjadi manusia di atas rata-rata dengan biqalbin salim ya, hati yang sehat ya teman-teman ikut. Kemudian yang terakhir ya, indikator dari orang yang hatinya kolbun ya, kolbun mayitun ya, bukan lagi maridun tapi mayitun, ya dia tidak merasa berdosa nih. Jadi ya nggak merasa berdosa aja ya. Ada orang yang puasa juga minum depan orang juga biasa aja kan Mas Rudi, biasa aja gitu. Malah dia bilang ya badan saya, dunia saya kenapa diatur, ya saya yang ngatur sendiri. Nah dia nggak merasa berdosa gitu. Nah ini ketika kita sudah nggak merasa punya dosa, bahkan termasuk di bulan Ramadan, nah ini bisa jadi kita, apa yang tadi ini dibacakan, kita sudah mandul di dalam nurani, sudah mandul. Akhirnya ya kita mencari pembenaran diri kan. Tapi bagi mereka yang dia berbuat khilaf maksiat dan menemukan hatinya masih nggak mandul, hatinya ya torcer lagi atau hatinya itu sehat lagi, maka langsung dia beristighfar, menyadari akan kesalahan masa lampaunya, dan dia puasa dengan hati yang penuh harapan dan iman yang kuat, maka insya Allah Allah hapus dosa-dosanya ya di masa lampau dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Jadi buat ya, kalau kita bertadabur naik motor, naik mobil ya, Pak Slamet, Pak Sam ketika keluar rumah, ya Allah sudah memberikan ayat-ayatnya. Ada yang tidak puasa dengan ya cara syar'i memang dia layak ya, tapi kemudian tidak puasa dan dia merasa enjoy aja ya. Kalau seorang muslim mukmin ya, nah ini yang menjadi tanda-tanda ya kita bisa melihat ya. Tapi ada seorang yang bekerja sangat keras ya, tiap hari keluar kerjaannya adalah di lapangan bawa motor nagi-nagi atau bagian di lapangan, tapi karena dia punya integritas yang tinggi, dia punya cinta yang kuat terhadap akhiratnya, maka dia menjaganya ya. Karena kadang-kadang kalau kita sehaus-hausnya kalau sudah minum, ternyata itu doang gitu. Haus banget pada saat kita, kayak kemarin Bunda Nin sudah mau 3 hari ini kayak Bunda Dewi itu ngumpulin untuk persiapan santunan kan ya, tanggal 27. Itu godaan untuk minum itu kan luar biasa Pak Sam. Ya kayaknya tuh di siang hari itu ya, kadang-kadang saya ngikutin ke hari-hari, kadang-kadang ke tempat mana lagi ya biar dapat banyak tapi dengan harga yang terbaik. Itu godaan untuk minum itu luar biasa. Tapi pas sudah buka itu ya cuma gitu aja, minum air putih 1 gelas pun udah cukup gitu ya. Jadi eh, nurani harus kita rawat selalu, dan bagaimana cara menghidupkan nurani yang sudah mati, maka teman-teman yang great ya, eh, nomor satu adalah milikilah kesadaran diri atau 1 minute awareness ya. Nomor dua harus betul-betul taubat sesungguh-sungguhnya seperti Allah firmankan di Al-Quran ya, ya ayyuhalladzina amanu ya tubu ilallah taubatan nasuha.
Jadi harus kembali kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat ya. Kemudian jadikan Ramadan sebagai momentum yang berikutnya, bersahabatlah dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Kita akan terbawa, terpengaruh, termasuk yang hari ini sambil masak, sambil aktivitas, ya, nggak apa-apa. Itu kita sedang bergabung dengan orang-orang soleh, ya, dan insya Allah akan menyehatkan hati nurani kita ya. Ada yang tersentuh dari bacaan ini tadi, dari ajakan MC, ya, dari sambutannya Bunda Dewi atau Mas Hasan, ya, juga dari materi yang dibahas. Banyak cara bagaimana Allah menghidupkan kembali kolbun dari kolbun mayitun menjadi kolbun maridun, bahkan bisa menjadi kolbun salimun. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Mas Ruli sudah menjadi MC ya. Kita tutup. Insya Allah kita sambung besok lagi ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Kita semuanya. foto dulu, foto. Oh ya. Bu siapa? Malaysia. Siap. Bu Atik. Salam kesadaran Indonesia. Tahan. Siapa foto nih? Dari Malaysia Bu Nin. Bentar, kayak nggak kena semua. Yang nggak kena yang tutup ya. Dah. Terima kasih Coach. Hah? Udah siap. Oke. Oke. Ini Terima kasih, Mbak aroma masak udah tercium oleh Bunda nih. Iya. Selamat sahur Bunda. Ya, silakan Mas Ruli tutup Mas Ruli. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Ruli tutup. Pak Ruli tutup Pak Ruli. Salam sejahtera. Di Indonesia. Udah. Pak Ruli silakan tutup. Pak Rulinya masih mute. Mesti mute. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Nanang Qasim Yusuf yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu beliau kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, saya mohon maaf selaku MC apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus. Makasih Mas Sam. Selamat Makasih semuanya. Mas Slamet. Makasih banyak. Mas Slamet sehat. Alhamdulillah. Mas selamat Mas, selalu selamat. Amin. Amin. Oke, tutup ya. Oke, makasih Coach. Selamat tahun.